Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang di bulan Oktober. Bagaimana kira-kira feeling kalian untuk bulan Oktober ini guys? Apakah akan menyenangkan atau menyedihkan, membosankan, menyebalkan, atau akan membahagiakan? Aku yakin semua yang sedang menonton video ini sudah punya feeling tentang Oktober ini akan menyenangkan atau tidak menyenangkan ya. Dan aku berharap sih mudah-mudahan menyenangkan untuk kita semua guys. Oke, amin sekali lagi untuk itu ya. Dan aku juga berharap weekend kalian guys kali ini juga bisa dijalani dengan menyenangkan sebelum besok kembali memulai aktivitas, ya nggak sih? Oke, kecuali aku ya guys, karena aku Sabtu Minggu nggak ada weekend guys. Oke, selalu saja ada yang mau dikerjakan. Tapi weekendku akan selalu menyenangkan kok. Aku yakin itu. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kalian ketahui guys untuk 7 hari ke depan ya. Dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023. Jeng 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 jeng. Ini readingan urgent message pertama di bulan Oktober ini guys. Oke, aku akan bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Dimulai dari Earth sign di Taurus dan akan diakhiri di Water sign di Pisces seperti yang biasa yes. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin ya. Oke, ini akan readingan general ya. Bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Bisa tentang karir, bisa tentang romance, bisa tentang keuangan, bisa tentang persahabatan atau hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life. Kamu akan langsung tahu ini related dalam hal apa mengenai kehidupanmu. Yes. Oke. Aku hanya akan ambil 2 kartu untuk readingan ini guys. Yang pertama adalah top of the deck yang akan menggambarkan keadaan kamu saat ini ketika menonton video ini. Dan kemudian kartu yang kedua, bottom of the deck, itu adalah prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Yang penting kalian ketahui. Oke. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu oracle untuk masing-masing zodiak. Ini akan menjadi petunjuk clue ya atau direction untuk membuat 1 minggu ke depan ini bisa dijalani dengan sebaik-baiknya. Aku harap sih begitu ya. Mudah-mudahan nanti readingan ini bisa bermanfaat. Oke. Aku akan shuffle kartu ini atau deck ini 3 kali saja dan lalu membaginya 3. This reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling kuat untuk 12 zodiak berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended juga guys. Masing-masing elemen akan memberikan 1 perwakilan. Yang pertama ada Earth sign Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di sini paling bawah semua diambil katanya. Ada Virgo. Oke. Yang kedua ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Mana kamu guys yang perlu mendengar informasi lebih detail? Aries, oke. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Ini dia, Gemini. Dan yang terakhir ada Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Scorpio, oke. Jadi untuk Virgo, Aries, Gemini, dan Scorpio, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys, akan ada informasi lebih detail mengenai 1 minggu ke depan untuk kamu. Dan tentunya akan lebih banyak nasihat lagi ya. Silakan diklik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Oke, everything is ready now. Kita akan segera mulai dari Earth sign dulu. Yang pertama ada Taurian. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Spirit of wisdom, please bless this reading. For Taurus Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada The High Priestess dan yang di bawah ada The Emperor. Wow, dua-duanya major arcana. Berarti 1 minggu ke depan divine intervention ya guys untuk Taurus kolektif. Universe turun tangan langsung dalam kehidupanmu. Yes. Di awal-awal minggu kamu akan disuruh untuk memikir-mikirkan sesuatu Taurus. Dan di ujung minggu ini kamu disuruh dengan berani mengambil
kesimpulan atau membuat keputusan. Kamu kayak dikasih kesempatan guys untuk mempertimbangkan sesuatu dan kemudian sampai di akhir minggu jangan ragu-ragu lagi, segera keputusan tersebut kamu keluarkan katanya, because itu yang diinginkan oleh universe. Ya, jadi kamu itu kayak hanya dimanfaatkan itu bagus gak sih guys? Ya, kamu itu seperti alat guys. Ya, Taurus, 1 minggu ke depan kamu itu seperti alatnya universe untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan hidupmu, tapi itu tujuannya untuk kebaikanmu dan kamu tidak bisa memilih yang tidak disetujui atau yang bukan direncanakan oleh Tuhan untuk hidupmu, begitu guys. The High Priestess, The Emperor. Jadi masa-masa The High Priestess ini kamu akan diam. Jadi antara Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aku rasa kamu sebaiknya diam saja Taurus. Karena High Priestess ini not doing anything ya guys, atau pasif. Diam, memikirkan dan menganalisa, dan itu adalah keahlian kamu Taurus. Ya, energi High Priestess ini keahlian kamu. Kamu suka diam dan memikirkan, diam dan menganalisa. Dan yang paling penting kamu itu tipe pemalas toh. Jadi kalau disuruh diam gitu kamu paling senang. Oke. Dan kalau kamu bisa menenangkan diri di awal minggu ini, katanya kamu akan mendengarkan suara universe tersebut atau yang diarahkan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kamu kerjakan ya. Dan kemudian di akhir minggu Tuhan akan kasih power, kekuatan untuk kamu guys, The Emperor, untuk merealisasikannya atau mewujudkannya dalam bentuk tindakan. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Drop the fucking ego. Ya, ini kalimatnya agak-agak sulit guys, jadi aku nggak bisa entah kenapa aku disuruh pakai deck yang ini. Kalau aku bilang ini nanti kan bahaya ya, kalian tahu ini ya. Yang pasti katanya drop the ego. Ego itu kayak berusaha untuk membuat kamu tidak mau berpikir guys. Yang ini aja ngapain berpikir lagi. Sementara High Priestess ini kan kamu disuruh berpikir, menganalisa. Kamu nggak mau berpikir, kamu nggak mau menganalisa. Kenapa? Karena sudah ada yang kamu rencanakan mungkin guys, atau sudah ada yang kamu finalkan di dalam pikiranmu, tidak akan berubah. Tapi ternyata energi High Priestess ini kemungkinan besar akan mengubah yang kamu rencanakan tadi. Dan ikutilah guys katanya perubahan tersebut ya, karena ego yang disuruh jatuhkan di sini. Dan vulnerability is good for you katanya ya. Jadi ego ini mungkin kayak nggak akan mau aku tidak akan mengalah, aku tidak akan terlihat lemah, aku tidak akan terlihat seperti membutuhkan kamu, bisa jadi begitu, kekeras kepalaan. Drop it off, oke? Vulnerability is good. Vulnerability ini kayak merasa membutuhkan bantuan orang ya, kayak minta pertolongan gitu deh guys ya, atau merasa membutuhkan seseorang, atau bisa mengatakan atau mengungkapkan kelemahan mengenai situasi tertentu. Nah, itu yang paling penting kamu lakukan di 1 minggu ke depan, karena disitulah powernya universe ini bekerja untukmu. Kalau kamu tetap mempertahankan sesuai dengan seperti yang kamu pikirkan, kamu akan melewatkan ini guys, dan kamu akan keluar dari apa yang direncanakan oleh universe untukmu ya. Yang pasti keputusan itu akan berkaitan dengan vulnerability atau merasa diri lemah, merasa diri membutuhkan bantuan, rendah hati, down to earth, humble, itulah vulnerability. Oke, kalau itu yang kamu lakukan di 1 minggu ke depan, kamu berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh universe ini. Tapi kalau kamu keras guys, merasa powerful, merasa kuat dengan pemikiranmu di 1 minggu ke depan, kamu keluar dari apa yang diarahkan oleh universe ke kamu. Oke, itu dia untuk Taurian guys. Kita akan segera teruskan ke Earth sign yang berikutnya. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara? Dam. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Aduh, ini deck masih licin aja padahal udah bukan deck baru. Oke, the Queen of Swords dan kemudian the Strange. Kamu disuruh drop it off juga. Kenapa Ursen pada disuruh drop it off ya? Jadi ada yang harus kamu stop katanya Virgo di awal bulan ini. Itu mungkin akan memberi efek yang menyakitkanmu, atau membuat kamu merasa rugi, atau membuat kamu merasa sedih guys.
Tapi universe akan membantu kamu dalam mengatasi kerugian kesedihanmu tersebut. Setidaknya ketika kamu drop it off atau mengakhiri, menghentikan, kamu tidak akan mengalami kerugian yang lebih lama atau yang lebih panjang. Oke? The Queen of Swords ini adalah I don't give a titit about that, I don't care about that, ya, nggak pedulian, emotionally unavailable. Itulah yang harus terlihat di awal minggu ini untuk kamu. Kamu harus bisa nggak nggak memberikan perhatian ke sekelilingmu. Kamu harus bisa nggak terganggu dengan keadaan sekelilingmu. Kamu harus bisa terlihat seperti nggak mau tahu mengenai keadaan sekelilingmu atau situasi yang kamu hadapi. Jadi itu yang akan dengan otomatis drop it off, melepaskan apapun yang mungkin tertahan padamu saat ini. Ya, jadi di awal minggu ini dengan menarik energimu, tidak memberikan energi lagi pada yang tertahan tersebut. Yang tertahan tadi akan jatuh kayak gini guys. Hush, ini adalah vape ya. Jadi ini yang kamu lakukan di awal minggu, oke? Dan kemudian ketika dikatakan Queen of Swords akan begini. Jatuhlah yang perlu jatuh. Oke, dan ketika ini jatuh Queen of Swords ini akan iya gitu, merasakan kelegaan tapi sekaligus merasakan ada yang hilang. Tapi di ujung minggu ada energi healing yang diberikan oleh universe nih. Jangan khawatir ya, yang hilang itu mungkin nanti tak ganti. Yang kamu jatuhkan tadi itu memang udah ndak bagus untuk kamu, nanti tak ganti. Atau ada yang lebih baik lagi untukmu, nanti tak kasih tahu atau tak ganti untuk kamu. Nah, begitulah dengan datangnya kartu The Strength ini. Di masa-masa sulit atau sedih gara-gara kamu tadi telah menjatuhkan ini, yang even membuat kamu lega tapi membuat kamu sedih, akan ada kekuatan yang diberikan oleh universe untuk melewati masa-masa tersebut ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Keluarkan semua pikiran-pikiran yang sudah tidak perlu, itu dari kepalamu itu dikeluarin gitu guys. Oke. Baca sendiri kalimat ini karena ini agak-agak bahaya kalimat kata-katanya, oke. Dan kemudian get into your heart. Get into your heart, dari kepala dikeluarkan ke hati ya. Kalau pakai kepala mungkin yang kamu lepaskan tadi itu seharusnya tidak lepas. Tapi kalau pakai hati, leganya aku itu bisa lepas. Nah kayak begitu Virgo di 1 minggu ke depan ya. Jadi hatimu yang akan di healing setelah kepalamu ini kamu bebaskan dari pikiran-pikiran yang takut melepaskan atau takut kehilangan. Begitu itu lepas atau hilang guys, kamu akan jauh merasa lebih lega walaupun sedih. Dan kesedihanmu akan dihandle dengan baik oleh universe katanya. Oke? Oke, kamu dapat video extended. Nanti kita akan bahas ini di video extended. Lanjut guys, untuk earth sign yang berikutnya ada Capricorn. This is the devil, kartunya para kepi-kepi bum bum. Halo kepi, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Capricorn di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Nine of Swords. Kenapa Earth sign pada galau-galau ya guys? Dan yang di bawah ada The Queen of Pentacles. Nine of Swords ini overthinking ya guys, memikirkan sesuatu yang tidak penting, oke? Dan kemudian karena kamu banyak mikir-mikirin yang nggak penting di awal minggu ini, di akhir minggu yang penting pun nggak bisa kamu hargai lagi guys. Ya, jadi pikiran negatif akan mempengaruhi hal-hal positif dalam hidupmu. Itu yang aku lihat 1 minggu ke depan untuk Capricorn kolektif. Jadi misalnya begini guys, let's say ada kerugian yang terjadi gitu deh ya dalam bisnismu. Aduh rugi deh gitu ya, lepas peluang atau apapun itu. Terus kamu mikir-mikirin begitu, aduh capeknya, sia-sia udah semua yang aku kerjain selama ini dan kesempatan itu hilang begitu. Itulah yang kamu pikirkan di awal minggu. Akhir minggu kamu sakit guys. Jadi yang berharga atau yang positif dari dirimu ikut berpengaruh gara-gara kesibuk memikirkan yang nggak penting tadi, karena overthinking ya. The Nine of Swords, apapun ceritanya guys, The Nine of Swords itu memikirkan hal yang tidak penting. Overthinking itu hanya memikirkan hal yang tidak penting. Di sini ada ketakutan, di sini ada ketidakpastian, keraguan-raguan, dan yang kamu lakukan ini tidak akan mengubah keadaan. Keadaan hanya bisa berubah jika kamu bertindak. Dan The Nine of Swords itu bukan bertindak, tapi lihat, hanya memikir-mikirkan saja sampai gak bisa tidur. Dia kan telentang ya. Ini bukan orang yang bertindak ini guys. Kalau orang yang bertindak, ini tempat tidur harus kosong.
Oke, di awal minggu kamu nggak ada bertindak, banyakan memikir, dan kemudian pikiran kamu itu aku lihat akan merusak hal-hal positif yang kamu miliki. Ya, jadi kamu nggak menghargai yang kamu punya, guys. Begitulah the Queen of Pentacles. Karena ratu ini terlihat memegang sesuatu yang besar, tapi kayak nggak suka dengan yang dia pegang. Padahal ini, guys, idaman semua orang. Oke, gara-gara kamu misalnya kehilangan kesempatan dalam bisnis, kemudian kamu mengabaikan keluargamu, ya, atau kamu mengabaikan pacarmu mungkin, guys, atau pasanganmu, atau kamu mengabaikan bisnismu yang lain. Nah, begitu ya. Dan ini pasti berat, guys. Dan Nine of Swords ini yang kamu pikirkan ini pasti berat sehingga kamu bisa masuk ke sini, terutama ini adalah energimu sendiri, ya. This is a Capricorn energy, Queen of Pentacles, yang pastinya ini mainnya di pikiran. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, guys. Detox katanya. Buang yang beracun-beracun dari sini. Karena ini beracun, guys. This is toxic, guys. The Nine of Swords akan selalu toxic karena dia tidak bermanfaat dan juga merusak keadaan yang sekarang. Ketakutan akan masa depan, ya. Penyesalan akan masa lalu, itulah the Nine of Swords. Jadi ini dulu ada, cuman aku lupa. Aku mungkin pernah bilang ke kalian, ini ada, ini 9 ini pedang, disusun seperti tirai jendela. Ini kan seperti dia ada di kamar, guys. Dan kemudian kamarnya ini pas tempat tidurnya pas di samping jendela. Ini macam-macam ada pemahamannya. Pedang pertama apa, pedang kedua apa, pedang ketiga apa, dan ini bercampur aduk sekaligus. Ini juga kartu insomnia, dimulai dari jam 9 malam ditambah 9 jam ke depan tidak bisa memejamkan mata, ya. Dan guys, gara-gara kalian nggak tidur, apakah masalah kalian selesai, guys? Kalau kalian hanya rebahan di tempat tidur gitu, nggak kan? Nah, makanya katanya detox. Dan ini aku lihat lebih ke arah fisikmu yang kamu perlu detox, guys. Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak bisa tidur, berarti kamu capekkan dirimu di pagi harinya, misalnya dengan berolahraga atau lebih banyak melakukan hal-hal yang produktif, ya. Kalau kamu berbisnis, fokus ke bisnismu, perbanyak pergerakan badan, guys. Oke? Kalau misalnya kamu nggak berbisnis tapi orang kantoran, begitu sibukkan dirimu dengan pekerjaanmu, benahi dirimu, improve yourself. Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau dikerjakan dan masih menunggu waktu gitu sampai ke jam 9 malam, kamu olahraga, working out, oke? Bikin keringat keluar banyak sampai kamu capek banget, dan kemudian itu mendetoks racun, ya, dan kamu akan bisa tidur lebih nyenyak, ya. Insomnia itu banyak banget terjadi untuk Capricorn kolektif di awal minggu ini, tapi kalau kalian bisa detox katanya yang toxic baik dari tubuh ataupun dari pikiran, kalian akan bisa tidur dengan nyenyak. Setelah kalian tidur dengan nyenyak, kalian akan bisa menghargai, guys, yang kalian miliki ini. Oke? Kalian tidak akan menyia-nyiakan yang berharga dalam hidup kalian. Oke. Itu aja yang untuk ini, ya. Itu aja untuk Capricorn yang bisa aku sampaikan, guys, di sini. Berakhirlah sudah untuk Earth sign, kita akan segera lanjutkan. Kepi nggak dapat, ya, nggak? Iya, Virgo yang dapat, jangan salah. Oke, kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang lanjutkan ke Fire sign. Yang pertama ada Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar? Aries dapat video extended, ya, jangan sampai aku salah. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui, Aries, di 7 hari ke depan, ya, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oh, yang di atas ada the Ace of Swords, dan yang di bawah ada the Three of Pentacles, ya. Aku lihat ada perdamaian tapi one sided di sini, ya. Kamu kayak berdamai ke dirimu sendiri, Aries, dan kemudian kamu memutuskan untuk tidak melibatkan orang lagi atau sekelompok orang, tidak melibatkan seseorang atau sekelompok orang mengenai situasimu atau mengenai sesuatu yang sedang kamu kerjakan di 1 minggu ke depan, ya. Jadi awalnya kamu mungkin kayak berharap ada seseorang yang akan mendampingimu, begitu, ya. Berharap ada seseorang yang akan membantu kamu dalam melakukan hal tersebut. Tapi awal minggu ini kayaknya kamu hopeless, guys. Males nungguin dia. Kayaknya nggak ada jaminan dia akan bisa bantu aku, atau nggak ada jaminan dia akan bisa mendampingi aku. Bodoh amat, buang-buang waktu amat menunggu-nunggu yang begitu. Cush, kemudian kamu dimulai dari pertengahan minggu akan melakukannya sendirian atau memulai sesuatu sendirian, ya. Misalnya begini, guys. Kamu berencana akan mengadakan liburan gitu deh, ya, kayak memplanningkan liburan, dan kemudian kamu panggil teman-teman kamu tuh, kamu ikut nggak liburan, mau ke sini 3 hari?
Oh iya aku ikut, ikut, count me in kayak begitu ya. Kasih tahu aja ntar ya gimana ceritanya atau berapa biayanya. Oke, itu dari beberapa waktu yang lalu. Kamu panggil si A, si B, si C begitu. Dan kemudian sampai menjelang pembayaran bookingan tiket, bookingan hotel atau travel begitu guys. Mereka itu nggak ngasih kabar dan setiap kali kamu tanya masih tetap tidak ada keputusan. Akhirnya as of sort ini adalah bodo amat gua sama lu. Kamu bayari semua tiketmu, travelmu, hotelmu, kamu booking semua sendirian selama 1 minggu ke depan. Kamu nggak akan menanyakan mereka lagi dan tidak akan melibatkan mereka lagi dalam planning tripmu ini. Begitu yang aku tangkap di sini, Aries, untuk 1 minggu ke depan, in any kind of your life, and any kind field of your life ya, dalam berbagai macam aspek hidupmu. Karena ini general reading. Bisa jadi dalam romance begitu, kamu berharap ada seseorang yang akan mendampingimu. Di awal minggu ini kamu akan bilang, nggak, gua tunggu lagi lo, malas gua nunggu lo gitu. Dan kemudian kamu mengerjakan atau melanjutkan hidupmu sendirian begitu ya. Kalau misalnya dalam hal bisnis, ada kerja sama bisnis yang kamu tunggu-tunggu tapi nggak kunjung datang, akhirnya kamu nggak mengharap dia lagi. Antara kamu yang kerjakan sendirian atau kamu cari partner bisnis yang lain ya. Dari yang berharap kepada sesuatu, kemudian kamu tidak mau berharap lagi. Begitu yang aku lihat di sini guys. Mari kita lihat kartu nasihatnya. They broke your heart. Oh, kamu kecewa banget katanya ya. Dan kemudian lihat jawabannya Iris di belakang. Kamu tahu artinya ini apa? Aku harus goyangkan ini guys, karena screeningnya YouTube luar biasa. Oke, nah ini artinya persetan dengan mereka, bodoh amat dengan lu semua. Siapapun yang kamu tidak hubungi lagi atau tidak kamu libatkan lagi dalam rencanamu ini atau dalam situasimu ini, kamu hanya perlu bilang I don't care about you. I don't care about you. Silakan lanjutkan guys, karena The Three of Pentacles ini kartu kemenangan untukmu, oke? Kamu dapat video extended Aries, nanti kita bahas ini. Dam. Oke, lanjut ke fire sign yang kedua ya guys. Ada Leo. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Yang di atas ada The Fool dan yang di bawah ada The Nine of Cups. Ketika The Fool datang berarti kita cerita tentang nekat-nekatan ya guys. Karena The Fool itu akan selalu energi baru, new chapter, new beginning, tapi dalam keadaan nekat atau naif ya. Kamu akan dengan nekat melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan, atau dengan nekat mengambil keputusan walaupun kamu meragukan, atau dengan nekat bertindak, melakukan tindakan tertentu walaupun kamu gak yakin apa yang kamu lakukan ya. Contohnya gini guys, kamu belum pernah nyetir antar lintas Sumatera dan kemudian di awal minggu ini tidak ada pilihan, kamu harus menyetir mulai dari Lampung sampai Palembang misalnya begitu. Itu kan gila ya. Lampung Palembang masih enak ya, ada tolnya ya. Mari kita buat yang agak ekstrim. Oh, Padang Pekanbaru. Karena itu jalurku dulu guys. Oke, dari Padang ke Pekanbaru kamu akan menyetir sendiri ya. Ingat guys, The Fool even naif ya, even energinya itu nekat, tapi universe approve tindakanmu tersebut. Silakan, monggo, melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan, silakan ya. Memikirkan sesuatu yang belum pernah kamu pikirkan, silakan. Mau mencoba sesuatu yang belum pernah terpikirkan olehmu sebelumnya, silakan. Dan akan ada perlindungan guys, karena biar bagaimanapun The Fool itu akan selalu ada angelnya. Nah ini dia angelnya di sini datang dalam bentuk anjing putih ya. Ini kan si agak songong-songong gimana gitu ya, kayak I'm ready to facing a new things in my life begitu. Padahal di depannya jurang ini. Oke, tapi anjing ini bilang, awas bro, jurang bro gitu. Dengan kata lain, kalaupun nanti kamu mau melakukan kesalahan dalam melakukan hal baru ini, menjalani hal baru ini, pasti akan selalu ada yang mengingatkan kamu, dan yang mengingatkan kamu itu dari celestial things ya, bukan manusia. Ataupun kalau manusia tapi diarahkan oleh universe ya, Tuhan akan langsung menjaga kamu dalam melakukan hal baru tersebut, oke? Dan kemudian The Nine of Cups, you will enjoy this. The Nine of Cups itu kartu happy guys, kartu bahagia. Ini gak pernah sedih-sedih, nangis-nangis. Yang kamu lakukan dengan nekat itu akan membuatmu happy di akhir minggu ini. Thanks God, akhirnya aku bisa lakukan. Oh my God, aku gak pernah bisa bayangkan diriku akan melakukan itu. Ternyata aku mampu melakukannya ya. Ya tentulah kamu mampu, karena ini yang membantu.
anjing putih atau white angel ini yang akan membantu kamu. Jadi di akhir minggu ini kalau kamu mau bersyukur tentang berhasilnya kamu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terbayangkanmu, maka ingatlah bahwa keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Karena the fool selalu diawasi Tuhan. Makanya dia selalu di kartu 0. Major karena angkanya 0, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Leo. Oke, you sama lagi-lagi aku nggak bisa baca ini ya guys, baca ini. Tapi pemahaman sama you ini kan kamu, kemudian sama dengan. Nah, kalimat yang berikutnya itu adalah orang yang tangguh artinya ya. Ini bahasa selangnya Amerika guys, artinya orang yang tangguh. Tidak ada yang bisa menjatuhkanmu, tidak ada yang bisa menghalangimu. Oke, this is the fool. Sebenarnya bukannya nggak ada yang bisa menghalangi kamu, Leo. Siapapun yang menghalangi kamu ditendang sama White Angel ini. Bukannya nggak ada orang yang mau menghancurkan kamu guys di awal minggu ini dalam melakukan hal baru ini, ada. Tapi dia nggak boleh mendekatimu. Makanya tadi aku bilang di ujung minggu, kalau kamu merasa puas dengan satu minggu ini, jangan lupa berterima kasih sama yang di atas. Because this is the full. Dan kemudian kamu hebat, kamu mampu melakukannya ya. Oke. Kamu nggak dapat video extended ya Leo, nggak apa-apa deh. Mungkin ini hal biasa bagimu Ci. Leo gitu loh Ci. Kita akan segera teruskan guys ke fire sign yang terakhir. Ada Sagittarian, this is the Temperance, kartunya para Segi-Segi Bum Bum. Halo Segi, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Sagittarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oh. Kamu kayak dikembalikan ke jalur di mana kamu seharusnya berada ya. To the path where you belong. Kamu kayak dikembalikan ke keadaan di mana kamu harus berada, ke situasi yang harus kamu lewati, ke kondisi yang harus kamu hadapi. Kamu kelihatan menyingkir dari sesuatu Sagittarius di beberapa waktu yang lalu, dan di awal minggu ini kamu akan ditarik dari penyingkiranmu, dikembalikan ke tempat di mana kamu seharusnya berada. Teret ya. Dan ada seseorang yang menantimu Sagittarius. Mana nih si Segi? Kok nggak kelihatan batang hidungnya? Dan kemudian orang tersebut ujuk-ujuk akan melihat kamu hadir. Oh, ini dia gitu. Orang itu nggak akan tahu bahwa kedatanganmu tepat di depan hidungnya itu adalah divine intervention, the tower. Universe mengembalikan kamu di mana kamu seharusnya berada. Kamu menghindari seseorang, kamu harus kembali menghadapi dia di akhir minggu ini. Jadi kalau take how it resonate to your personal life Sagittarius. Kalau kamu menghindari debt collector misalnya, maka di akhir minggu ini kamu akan berpapasan langsung dengan debt collector. Oke? Kalau seandainya kamu menghindari orang yang pernah kamu ghosting misalnya Sagittarius, maka di ujung minggu ini kamu akan langsung bertemu dengan orang yang kamu ghosting tersebut. Kalau kamu menghindari tanggung jawab Sagittarius, di akhir minggu ini kamu harus bertanggung jawab. Karena kayak ada yang dibayarkan guys, dan yang membayarkan adalah kamu ya. And this is good for you Sagittarian, karena kamu gak bisa menyingkir atau menghindar lebih lama lagi atau lari dari lebih lama lagi. Datangnya ini akan selalu tujuan baik ya, walaupun kesannya itu bentuknya biasanya malapetaka atau masalah besar, tapi tujuannya adalah baik untukmu. Oke? Mari kita lihat nasihat dari dari universe untuk kamu Sagittarius. You need a big hug. Berat berarti ya guys masalahmu ya. Ketika big hug itu datang menjadi kartu direction atau petunjuk, bisa jadi kamu merasa bahwa tidak ada support, tidak ada dukungan dalam menghadapi situasimu ini begitu. Dan aku rasa dia yang akan mendukungmu. Dia akan mendukungmu ya. Jadi kalau nanti ini dukungan ini tidak kamu bayangkan gitu guys. Mari kita kembalikan ke contoh awal. Kamu menghindari hutang dan di akhir minggu kamu ketemu debt collector kan gitu. Yang mana itu Ray yang dukungannya gitu. Mungkin dia bisa kasih solusi. Kalau memang bapak belum bisa bayar atau ibu belum bisa bayar, bagaimana kalau begini bu? Itu pun akan datang dalam bentuk support ya. Dan itu artinya meaning adalah hug for you. Karena kamu udah gak tahu mau lari kemana.
Setiap kali kamu ke sana, yang sono nggak mendukung kamu. Nggak mau tahu deh Sagittarius, aku nggak punya uang, nggak bisa ngasih pinjam untuk kamu, bisa begitu kan? Dan kemudian kamu datang ke sono lagi, tolong dong, aku dikejar-kejar debt collector. Maaf maaf, aku nggak punya uang. Kamu utangnya banyak, kamu pasti nggak bisa bayar utang kamu, misalnya begitu. Nah, ini kan nggak kamu duga-duga. Menurut kamu dia itu bakalan merepotkanmu gitu ya. Ternyata begitu kamu bertemu hidung ke hidung dengan dia, dia yang memberikan solusi untukmu atau yang memberikan support untukmu. Can you imagine that? Oke. Jadi jangan takut ya. Karena universe itu tidak akan mempertemukan kamu dengan dia, guys. Kalau seandainya dia ini ular beracun, nggak bakalan. Kalau seandainya dia ini menghancurkan kamu, universe tidak akan membawamu ke dia. Justru karena inilah yang bisa atau satu-satunya yang akan membantumu, makanya The Tower ini membawamu ke dia. Yes? Oke. Mari kita teruskan ke elemen yang berikutnya berarti ya guys. Sudah selesai untuk fire sign. Yang berikutnya ada air sign. Kita akan segera mulai dari Libra. This is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara? Mana minumku guys? Aduh, kalian ini nggak ngasih minum. Udah setengah jam aku ngomong nonstop. Setengah jam lagi ke depan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia informasi tentang 1 minggu ke depan yang perlu kamu ketahui ya Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin, amin, amin. Itu tuh suara ya sampai ngedengung gitu, nggak ada otaknya tuh orang tuh. Ace of Pentacles dan kemudian The Hangman. Kayak ada rezeki yang akan kamu terima Libra. Rezeki aku bilang ya guys, karena ini Ace of Pentacles dan ini digunakan di dunia ya, tidak bisa dibawa ke akhirat. Itulah ciri-ciri Pentacles guys. Dan itu akan kayak mengklirkan sesuatu. Itu akan membuat masalah selesai. Bisa jadi ini akan mengakhiri pusingmu. Karena The Hangman yang datang di sini aku lihat seperti pencerahan guys, kayak syukurlah gitu, akhirnya ada juga jalan keluar untuk permasalahan ini. The awakening begitu ya. Dan Ace of Pentacles ini adalah rewardmu ya guys, karena Ace of Pentacles ini tangannya nggak akan pernah kelihatan tangan siapa, dan di sini terlihat awan ya. Makanya walaupun ini datangnya nanti dari manusia, tapi yang mewakilkan aslinya yang memberikan adalah universe. Dan Ace of Pentacles itu hakmu guys. Kalau di Be Delightful, Ace of Pentacles itu artinya reward atau hadiah. Kamu berhak untuk ini ya, ini bisa diberikan ke kamu karena memang ada some credit yang jatuh tempo. Ada beberapa kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan di beberapa waktu sebelumnya yang tetap diperhitungkan, diakumulasikan, dan kemudian diberikan universe tepat pada waktunya untukmu. Dan itu akan menjadi solusi untuk masalahmu begitu guys ya. Kamu menunggu-nunggu solusi untuk masalahmu dan kemudian solusi tersebut datang. Kamu mungkin menunggu-nunggu jawaban atas doamu dan kemudian jawaban tersebut datang. Kamu mungkin menunggu-nunggu seseorang dan seseorang itu datang. Apapun itu guys, yang pasti dalam hal duniawi ya, karena kita bicara tentang Ace of Pentacles, yes. Mari nasihat dari universe untuk Libra. Put the dan kemudian too much screen time is making you awkward and sad. Go talk to a live person. Bisa jadi kamu terkesan menyembunyikan dirimu guys ya, kayak menjauh atau menghindar gara-gara masalah ini. Oke, kamu kayak nggak berani menghadapi orang atau berusaha untuk tidak terlihat dari orang gara-gara masalah kamu ini. Kamu nggak tahu gimana caranya supaya kamu kembali ke kehidupanmu normal tanpa perlu sembunyi lagi, tanpa perlu menghindar lagi. Dan di awal minggu ini jawaban atas pertanyaanmu itu akan diberikan sehingga kamu sudah bisa kembali normal katanya guys. Sudah bisa kembali normal. Jadi kamu gak perlu sembunyi lagi. Kamu udah bisa bertemu dengan orang. Bisa jadi particular person ya, kamu menghindari seseorang karena kamu takut belum punya jawaban atau belum punya alasan atau belum punya solusi begitu. Sementara dia mungkin menuntut solusi. Kamu menghindari dia kan. Bisa bayangkan seperti apa situasinya. Nah di awal minggu ini, antara Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kamu akan mendapatkan solusi tersebut sehingga kamu tidak perlu menghindari dia lagi katanya. Dan itu datangnya dari universe, dan itu
dalam bentuk reward atau hadiah untukmu. Karena sebelumnya kamu telah banyak melakukan hal-hal baik guys dalam hal Pentacle 1 duniawi, sehingga kreditmu dicairkan atau jatuh tempomu tiba. Kemudian semua benefit diberikan padamu. Begitulah Ace of Pentacles ya. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya supaya kamu bisa bebas. Kamu akan merasakan kelegaan yang luar biasa guys ya. Namanya kita menghindar atau sembunyi dari orang lain. Begitu kita pede menghadapi dia, nggak perlu sembunyi lagi. Itu kan lega banget rasanya ya kan. Seperti itu yang aku lihat di 1 minggu ke depan untuk Libra kolektif ya guys. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign yang berikutnya. Ada Geminul. This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara? Dan kamu dapat video extended ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Gemini di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat saudara ya. Oke, yang di atas ada the Eight of Wands, this is communication. Dan kemudian yang di bawah ada Ace of Wands, this is new beginning. Oke, jadi kayak pembicaraan atau komunikasi dua arah tentang new beginning atau awal yang baru. Oke. Misalnya ini related mengenai bisnis bagi kamu Gemini saat ini. Maka di awal minggu ini antara Minggu, Senin, Selasa, Rabu kamu akan menerima tawaran bisnis. Ada yang nelfon kamu atau ada yang ngechat kamu. Permisi Bapak Gemini, permisi Bapak Ibu Gemini, saya mendapatkan nomor Anda dari si ini. Dan kemudian saya tertarik untuk bekerja sama dengan Anda. Berikut adalah proposal yang ingin saya ajukan supaya dapat Anda pelajari. Dan kemudian kami sangat menunggu respon dari Anda. Itu ya. Dan kemudian kamu akan senang guys, karena di near future-nya di akhir minggu Ace of Wands. Wah, saya nggak nyangka kalau saya akan mendapatkan tawaran proposal sebrilian yang Anda berikan kepada saya. Saya tertarik. Kita kapan bisa ketemu untuk membicarakan kontrak ini? Model-model begitu ya guys, yang aku tangkap dari the Eight of Wands ditambah the Ace of Wands ya. Oke, kalau ini berkaitan dengan romance bagi kamu guys, kemungkinan besar ada yang marahan akan berbaikan. Dan ini kedua belah pihak ya guys, karena the Eight of Wands ini selalu back and forth, tidak komunikasi satu arah ya. Jadi bukan kayak bukan kayak marketing yang nawarin ini nggak nawarin kredit gitu, enggak ya. Terus kamu abaikan, bukan begitu Eight of Wands. Eight of Wands itu halo dan dibalas halo, apa kabar? Lagi apa? Aku lagi ini. Kamu lagi apa? Udah makan? Iya, aku udah makan. Kamu udah makan? Apakah kita bisa ngobrol-ngobrol? Ya, aku senang ngobrol-ngobrol saat ini. Kamu mau ngobrol-ngobrol? Begitu model The Eight of Wands ya, akan selalu berbalasan. Dan tentu saja ini bagi kedua belah pihak akan sangat menyenangkan, because The Ace of Wands ini arahnya itu benefit untuk kedua belah pihak. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Geminul. You are the don't forget it. Oke. Aku tidak akan bacakan ini guys, berarti sumber masalah atau masalah yang akan muncul, karena guys nggak ada yang perfect di dunia ini. Kalau everything is perfect, kamu nggak akan masuk dalam readingan urgent message. Kalau cuma ini ceritanya guys, kamu nggak akan masuk readingan urgent message. Ya berarti happy dong 1 minggu ke depan Ray. Ini nggak urgent. Yang urgent adalah mungkin kamu akan merusak keadaan ini katanya. Dan kalau ada masalah yang muncul, itu penyebabnya kamu Gemini. Kita kembalikan ke contoh awal tadi tentang kerjasama bisnis ya. Kamu sudah pelajari proposalnya, dan kemudian kamu bilang kapan kita bertemu. Bisa nggak kita bertemu di Kamis ini Pak, atau Jumat ini? Bisa. Sampailah Kamis guys, kalian bertemu, kamu cari masalah sama dia. Kayak begitu ya guys, oke. Atau kalau ini tentang romance tadi yang mau berbalikan, new beginning atau rekonsiliasi, kalian akhirnya bisa menentukan kapan mau bertemu. Ketemulah di kopi di kedai kopi guys, di warung kopi begitu, mau ngobrol, dan kemudian berantem lagi. Nggak jadi Ace of Wands-nya. Bisa. Kenapa? Karena Gemini-nya yang cari masalah. Bukan aku yang bilang begitu guys, kartu ini yang bilang begitu. Kalian pasti paham apa arti ini. Oke. Hati-hati, karena ada kesempatan bagus kamu akan rusak Gemini katanya di 1 minggu ke depan ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini lebih detail. Oke, lanjut guys ke air sign yang terakhir, ada Aquarian. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara?
Dadadan dadan dan 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 dan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Six of Wands dan yang di bawah ada the World ya. Kamu terlihat menang Aquarius di awal minggu ini. Kamu seperti mendapatkan yang kamu inginkan. Yes, sesuai dengan rencana gua gitu. Dan akhir minggu ini it's over. Kemenanganmu ini membawa situasi termination, berakhir. Kemenangan final. Kayak ada pertandingan dan ini finalnya begitu guys. Kamu menang di final begitu. Berikutnya tidak ada pertandingan lagi. Jadi kalau kalian related dengan readingan ini dalam hal pekerjaan, misalnya kemungkinan besar kalian sedang wawancara kerja guys ya. Contohnya, oke. Dan kemudian gak usah wawancara deh, tapi lagi dalam proses rekrutmen ya, penerimaan karyawan baru misalnya begitu. Dan ada tes ini kan biasanya kan bertahap-tahap tuh ya, sampai akhirnya nanti offering dan kemudian setelah offering medical check up begitu. Dan kalian akan menang di medical check upnya. Selesai. Pertempuran, peperangan selesai, kompetisi selesai, kalian menang total, menang mutlak. Awal minggu ini menang, kemudian tidak ada lagi yang perlu kayak diperjuangkan, dipersiapkan atau ditakuti di akhir minggu ini. Interesting. Kalian gak suka guys dengan kemenangan ini. Kok bisa begitu ya? Kayaknya kemenangan ini membawa penyesalan, atau kamu kayak bilang gini, iya kok gitu sih, gitu. Look at this. Oke, baca pelan-pelan. Aku tidak akan bacakan karena suaraku akan ke screening sama YouTube dan ini akan dianggap menyampaikan pesan kebencian ya. Tapi ini guys bukan masalah kalimatnya, tapi masalah pemahamannya ya. Kamu kacau balau dengan berakhirnya kompetisi atau pertempuran atau perjuangan ini. Ya kan kamu menang tapi kemudian kamu kacau balau. You look like now itu artinya berantakan banget sih lo gitu. Ini pemahamannya artinya berantakan banget sih lo. Berarti kemenangan ini akan membuat kamu berantakan gitu guys. Antara karena ini perjuangan yang sangat keras begitu sehingga kamu berantakan, atau berakhirnya kompetisi ini membuat kamu kacau balau. Kamu masih belum merasa puas, bisa jadi guys ya. Oke. Kalau kalian yang saat ini sedang dalam sidang guys, sidang pengadilan apapun itu bentuknya, kemungkinan besar kalian akan memenangkan sidang pengadilan tersebut, tapi kacau balau dalam hal finansial, pembayaran biaya persidangan, biaya pengacara atau biaya lain-lain itu sampai betul-betul habis-habisan guys. Sesuatu yang berakhir ini membuat kamu pusing atau sakit kepala walaupun kamu mendapatkan kemenangan, katanya Aquarius ya. Oke, dan there's nothing you can do about that. Karena ini adalah harga. Ini adalah harga untuk ini. Dan kamu sudah tahu ini guys, sebelum memulai pertempuran, kamu sudah tahu bahwa akan ada harga yang harus dibayarkan untuk ini. Kemenangan ini. Jadi just accept that katanya, karena akan datang di akhir minggu ini. Kamu akan menyadarinya di akhir minggu ini. Dan kamu akan bilang, ya ampun, di akhir minggu ini. Oke. Menarik-menarik gimana gitu ya guys, punya si Aquarius ini. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke water sign guys, yang sangat intuitif. Dimulai dari Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara? Apa kabar kamu saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much.
Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Seven of Wands. Aduh, kamu blokir orang mulu. Dan kemudian yang di bawah ada The Six of Pentacles. Ya. Kamu kayak menolak bantuan Cancer di awal minggu ini atau menolak kehadiran seseorang dan di akhir minggu kamu ngerasa kerepotan karena harus membereskan atau mengurusi semuanya sendirian ya. Itu yang aku bisa tangkap pertama kali. Macam-macam guys yang aku tangkap guys. Karena ini energi banyak orang. Tapi apa yang pertama aku tangkap itu yang akan aku sampaikan. Karena aku ini intuitif tarot reader ya. Jadi aku selalu percaya dengan yang cepat datang ke pikiranku. Dan itu yang akan aku sampaikan karena itulah pesan penting untuk kolektif. Oke. Jadi The Seven of Wands dan The Six of Pentacles ini, I don't need your help. Please stay away from me. Jangan ganggu aku. Jangan coba-coba dekati aku. Di akhir minggu kamu kemana? Aku rindu kamu. Aku sepi. Aku sendirian tanpamu. Mau nangis rasanya. Kayak begitu guys di 1 minggu ke depan. Come on Cancerian. Kenapa kalian ahli sekali dalam hal begitu-begituan? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Time to let go. Jadi yang kamu lakukan ini guys sebenarnya bagus ya. Melindungi dirimu dari seseorang atau dari situasi tertentu itu bagus. Dengan tidak mengizinkan seseorang mendekatimu lagi atau dengan tidak mengizinkan sesuatu terjadi lagi pada hidupmu itu bagus. Karena di sini kartu nasihatnya adalah time to let go. Dan kalau kamu mau versi ekstrimnya ini dia. Aku tidak akan bacakan guys. Nah, kamu tahu ini artinya apa ya. Jadi ini yang tepat sejalan. Dan ketika kamu merasa sedih, galau, apapun itu guys, kangen, rindu, kamu harus bisa kendalikan dengan baik ya. Karena yang kamu lakukan ini, tindakanmu di awal minggu ini adalah let's say the best for you. Oke. Dan ketika kamu tiba-tiba kayak menyesali, kayak merasa berat atas keputusanmu ini, itu hanya godaan sementara guys, because this is minor arcana ya, ini di bawah kendalimu. Beberapa di antara kalian mungkin akan ngerasa kayak lelah gitu guys, karena harus apa-apa sendirian begitu. Tapi ya memang kamu harus sendirian, time to let go ya. Jangan terlalu dipikirkan katanya Cancer, masa-masa begini akan berlalu guys, pasti akan berlalu ya. 1 minggu ke depan mungkin akan berat, tapi semuanya akan berlalu. Tidak ada yang di situ-situ aja selamanya Cancer, trust me. Yakin banget lo Ray, gak ada yang di situ-situ aja selamanya. Iya, karena dunia ini berputar ya. Makanya kamu tidak akan begitu-begitu saja. Hari ini kamu menghadap ke utara, besok kamu bisa menghadap ke selatan guys, karena bumi berputar. Di utara view-nya beda, di selatan view-nya beda. Tapi karena gravitasi bumi, kamu merasa dirimu tetap di situ-situ saja. Kamu merasa rumahmu tetap mengarah ke situ saja. Ternyata enggak guys, kamu selalu melintasi universe ini. Oke, itu dia untuk Cancerian. Kita akan segera teruskan ke water sign yang kedua guys. Biasanya sih ada Scorpio. Ya betul guys. Kok bisa ada Scorpio ya? This is the death, kartunya para Scorpio. Dan Scorpio dapat video extended ya. Mari kita lihat dulu apa pesan untuk si kalajengking ini, yang sangat beracun ini, yang toxic ini. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan ya Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat saudaraku. The Four of Pentacles dan kemudian the Two of Swords. Kamu kayaknya memiliki sesuatu Scorpio di awal minggu ini. Kamu kayak mensyukuri memiliki sesuatu. Dan kemudian ini kesannya ego ya guys. Bisa jadi ada yang menasihati kamu, gimana rasanya memiliki itu? Yakin lu mau memiliki itu? Begitu. Mungkin ada yang bertanya begitu. Yakin? Emang kenapa? Emang kenapa? Ini punya gua, ini punya gua. Tidak ada yang boleh mengambil ini dari gua. This is mine. Itu di awal minggu, dan kemudian di akhir minggu kamu akan apakah ini yang aku butuhkan? Apakah ini yang aku inginkan? Apakah ini penting bagiku? Apakah aku menginginkan ini? Dari yang awalnya kamu merasa yakin sekali itu milikmu dan tidak boleh diambil oleh siapapun, kemudian di akhir minggu ini kamu akan merasa yang kamu pegang itu tidak seberharga yang kamu pikirkan. Nah gitu deh Scorpio.
Mungkin ada yang minta Scorpio ya. Boleh nggak sih aku minta? Nggak boleh. Ini punya gua. Ya udah deh kalau begitu. Makasih, mungkin kata yang minta itu. Oke. Dan kemudian di akhir minggu, ya kok ngeribetin banget sih. Kamu bukan tentang penyesalan karena tidak memberikan. Scorpio, no, beda. Aku tidak merasakan seperti itu. Yang kamu ragukan adalah ini ngerepotin banget sih akhirnya gitu. Ini penting gak sih buat gua gitu? Apa perlu gua buang aja satu gitu? Ini kan kamu kan pegang empat-empat ya guys. Dan kemudian ini kan greedy ya. The Four of Pentacles ini pengertiannya adalah serakah, oke. Dan kemudian datanglah seseorang, Scorpio bisa minta nggak satu yang di atas kepala kamu itu begitu? Dan kamu bilang nggak, lihat matanya, nggak boleh. Itu memang harus ada di situ. Kamu tidak boleh ambil apapun. Pergi kamu dari sini. Ketika dia pergi dari kamu, kemudian kamu merasa keberatan dengan memegang keempat ini. Apa gua buang aja ya? Mungkin itu salah satu pemikiranmu dari The Two of Swords ini ya. Apa gua tinggal aja satu? Apa gua lepasin aja semua? Apa gue cari yang lain? Apa gue ganti? Itu model-modelnya yang akan dialami oleh Scorpio kolektif di 1 minggu ke depan ya guys. Oke, kartu nasihat untuk kamu adalah you are being shady. Oke, watch out. Ini shady ini lebih ke arah ini ya guys, greedy. Karena belakangnya lihat, hati-hati. Situasi mungkin akan memburuk gitu pesannya. Karena kamu tidak mau atau tidak mau berbagi atau tidak mau memberikan begitu ya, merasa ini milikmu. Dan di akhir minggu kamu bimbang atau ragu tentang yang kamu pegang ini. Dan ada peluang katanya guys, keadaan akan semakin memburuk. The Two of Swords atau kebimbanganmu ini akan semakin memburuk. Atau bisa jadi akan ada peristiwa buruk yang terjadi padamu gara-gara ini. Kamu kayak mempertahankan sesuatu guys, walaupun kamu nggak suka. Kamu mempertahankan sesuatu walaupun kamu merasa itu tidak ada atau tahu itu tidak berguna untukmu begitu. Dan kemudian yang kamu pertahankan itu tiba-tiba meledak di tanganmu. Kayak begitu guys. Dan kamu akan berpikir begitu, aduh, gue udah punya feeling bakalan begini, tapi kenapa ya gue masih melakukannya? Kenapa masih gue pegang? Udah tahu ini bom, kenapa masih gue peluk? Kayak model-model begitu yang akan kamu alami di 1 minggu ke depan Scorpio. Dan kamu dapat video extended. Aku sudah tidak sabaran rasanya pengen membahas ini untukmu. Oke, kita akan segera teruskan ke yang terakhir guys. Di water sign ada Pisces. Yes, this is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, saudaraku, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada Hangman, yang di bawah ada The Chariot. Oke. Masa stuck akan berakhir, aku lihat di sini Pisces. Penantian selesai, it's over begitu ya. Dan penantian yang kamu alami itu adalah semacam blockage. Datangnya dari universe because this is major arcana ya. Bayangkan seperti ada aliran sungai Pisces dan kemudian dibendung tiba-tiba. Oke. Kamu kebingungan loh, kok tiba-tiba aliran ini sungai tidak mengalir begitu. Tapi yang membendung itu adalah universe. Oke. Dan kemudian di akhir minggu, tepat di akhir minggu guys, maksudnya di 7 hari ini terjadi bersamaan begitu, bendungan tadi dilepas, kembali mengalir. Makanya masa tunggu atau masa stuck, masa tidak jelas, masa penantian akan berakhir di 1 minggu ke depan dan kemudian kembali normal katanya ya. Jadi apapun yang kamu rasakan stuck Pisces yang resonate dengan readingan ini, di ujung minggu ini akan kembali lancar. Don't worry about that. Dan stuck dan lancar tersebut itu divine intervention, di luar kendalimu. Kalau udah masuk divine intervention Pisces, you don't need to do anything. Kalau kamu melakukan apapun yang mau kamu lakukan guys, kamu hanya buang-buang energi. Nggak ada gunanya, karena kamu nggak akan bisa membobol bendungan tadi kalau memang waktunya belum tiba. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa bobol bendungan atau yang menghambat tadi ya. Dan kalau kamu mau menghalangi proses moving on chariot ini atau berjalan kembali, itu hanya akan buang-buang waktu saja. Kamu tidak bisa menghalangi ini. Ketika dibilang lanjut, maka akan lanjut. Ketika dibilang stop, maka akan stop. That's life guys ya. Kamu akan lebih bagus jika observe the situation. Ini akan bisa lebih menghemat energi kamu guys dan melihat
Ntar kita lihat gimana akhirnya. Itu yang perlu kalian tanamkan di dalam pikiran kalian, Pisces, di 1 minggu ke depan. Because there's nothing you can do about that. Yes. Dua kartu ini major arcana, dua-duanya divine intervention. Yes. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Kamu disuruh minta maaf katanya di 1 minggu ini. Oke. Minta maaf ini berkaitan dengan usaha yang mau kamu lakukan dalam mensabotase The Hangman ini. Oke. Sekali lagi kita ulang, berarti ada situasi stuck saat ini dan kemudian kamu berusaha untuk tidak stuck. Kamu melakukan sesuatu supaya lancar kembali. Useless, tidak berguna. Kenapa? Karena yang kamu lawan Hangman. Oke, ketidakbergunaan itu telah membuat kamu dalam masalah atau membuat kamu harus segera meminta maaf pada seseorang. Dan segeralah meminta maaf karena sebentar lagi ini akan ditarik, kamu akan melaju. Yang terblokir tadi akan segera melaju, kamu mungkin gak punya kesempatan untuk minta maaf lagi. Karena ini one way. Aku selalu bilang ke kalian guys, the chariot is one way ticket. Dia tidak akan kembali ke titik yang lama. Tinggal jalan terus. Kalau nanti sudah masuk ke sini, kamu udah gak bisa lihat ke belakang lagi. Kamu gak bisa minta maaf ke dia lagi. Kamu gak bisa memperbaiki keadaan lagi. Mumpung masih ada waktu di 1 minggu ini, silakan Pisces yang pengen minta maaf, yang resonate dengan readingan ini, silakan minta maaf katanya ya. I don't know guys. Ini mungkin berkaitan dengan sahabat kalian, orang tua kalian, atau pasangan juga bisa jadi ya, rekan bisnis, rekan kantor. Kalau menurut kamu saat ini nggak mau, bodo amat ngapain gitu, nanti kamu akan menyesalinya guys, oke? Kalau menurut kamu one day nanti akan ketemu lagi, ntar aja deh. No, tidak akan ada ketemu lagi. One day. Because the chariot is one way. Satu arah, tiket satu arah, tidak akan pernah kembali ya. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces ini guys, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini 1-7 Oktober 2023 ya guys. Halo Virgo, kemudian halo Aries, kemudian halo Gemini, dan halo Scorpio. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat untuk kalian tentunya ya guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.